untuk membersihkan aura spiritualnya dipasanglah tumbal. Sering terjadi namanya teluh sandi perjuangan untuk melenyapkan kegelapan yang dulu pernah menimpa Pulau Jawa ini. Itu manusia asap, Mas. Jadi dulu itu ada tunggulnya tuh. Tuh, tunggul yang dekat pohon sawu kecil itu. Assalamualaikum, semoga sehat selalu saudaraku ya. Ya, saat ini saya berada di hutan Purwo atau Alas Purwo saudaraku, di Belambangan, Banyuwangi. Ya, bisa dilihat di sekeliling saya saat ini adalah hutan jati. Nah, seperti ini teman-teman. Dan memang ini tidak begitu dalam untuk masuk ke hutannya, tapi tetap saja ini adalah Alas Purwo. Kita ketahui bahwasanya Alas Purwo merupakan hutan yang terkenal angker, berada di ujung Pulau Jawa, ujung timur Pulau Jawa. Ya, di sini teman-teman ada sesuatu yang luar biasa ditemukan oleh pengembala, dan hanya awal di gundukan tanah saja. Namun lambat laun ternyata ada sesuatu yang di luar nalar begitu. Selalu munculnya cahaya dari dalam tanah menyorot ke atas, ke langit begitu. Disitulah ada timbul kecurigaan, dan ternyata di sini terdapat suatu pusaka tombak teman-teman. Ya, tombak tersebut merupakan dari zaman Kahuripan, di kisaran 1000 tahun yang lalu, dan tombak tersebut menjadi tumbal bagi Pulau Jawa ini agar supaya lebih tentram, ya, dijauhkan dari bala musibah pada waktu itu. Kita ketahui bahwasanya ada seorang tokoh agama bernama Mpu Baradah yang pada waktu itu bisa mengalahkan calon arang. Calon arang dari Bali ini sangat ampuh dengan teluhnya teman-teman. Dan disitulah Jawa terlihat gelap, banyak wabah di Pulau Jawa, banyak manusia yang meninggal pada waktu itu, sehingga Mpu Baradah bertindak dan menumbalkan pusakanya, sebuah tombak yang ditumbalkan, artinya dimakamkan di 3 titik Pulau Jawa, yaitu berada di hutan atau Alas Purwo ini, yang kedua berada di Gunung Tidar, dan yang ketiga berada di ujung barat dari Pulau Jawa. Nah, salah satu dari tombak tumbal tadi, yaitu yang berada di depan saya saat ini, terkenal dengan makam Dowo atau makam panjang. Nah, ini adalah makamnya teman-teman, dan terkenal juga dengan sebutan Mbah Suryo Bojonegoro. Siapa Mbah Dowo, Pak? Mbah Dowo itu yang Suryo Bojonegoro itu sebetulnya bukan manusia dan atau bukan orang. Dia itu sebuah pusaka yang wujudnya tombak Dowo, tombak panjang, atau disebut oleh orang sini itu Mbah Dowo. Seperti itu. Untuk keterangan tersebut berasal dari sumber primerkah atau turun-temurun? Ya, kalau keterangan itu dulu hanya berdasarkan pituture para sepuh. Pituture para sepuh itu ucapannya orang tua turun-temurun. Jadi di sini itu bersemayamlah namanya tombak panjang atau Mbah Dowo itu sendiri. Nah, dia punya nama lain atau dalam kurungnya itu Suryo Bojonegoro. Seperti itu. Ya, nama Suryo Bojonegoronya itu tadi diambil dari nama tombaknya atau dari hal yang lain, Pak? Kalau nama Suryo Bojonegoro sendiri itu berdasarkan pengalaman pribadi saya, dan orang lain juga punya pengalaman seperti itu. Dia bukan nama orang, jadi dia itu merupakan sandi perjuangan untuk melenyapkan kegelapan yang dulu pernah menimpa Pulau Jawa ini. Sandi perjuangan. Iya, itu di masa eranya dulu kerajaan Kahuripan, pas rajanya Erlangga dulu. Jadi ini udah lama sekali, sudah tua sekali kalau berdasarkan umur tahun, ya kan. Ya, Erlangga itu kan sekitar tahun 1100 ya. Iya. Nah, dia masa itu pada saat zaman Erlangga dulu kan ada huru-hara
dari Nyai Calon Arang dulu. Nah, itulah nyaris gelap langit di tanah Jawa ini. Orang selalu khawatir, selalu resah, selalu was-was karena apa? Sering terjadi namanya teluh, pagebluk, apalagi wabah dan lain-lain, sehingga kerajaan tuh sampai merasa bingung, resah karena mayat tuh sampai tidak terurus dulu di pinggir-pinggir jalan. Apa itu orang tidak berani megang karena apa? Takut juga dia tertular apa. Akhirnya ada tandingannya namanya Empu Barada itu. Setelah Nyai Calon Arang bisa dikalahkan, untuk membersihkan aura spiritualnya dipasanglah tumbal supaya nggak muncul lagi dan bisa lerem selamanya gitu. Tumbalnya adalah ini Tombak Dawa alias Mbah Dawa ini. Kenapa Suryo Bojonegoro itu adalah sandinya? Karena Suryo itu merupakan penerang, ya, Bojo itu memang ditumbalkan untuk negoro gitu. Makanya Suryo Bojonegoro. Berarti tidak ada kaitannya dengan wilayah Bojonegoro ya? Bukan, tidak ada. Karena ini Banyuwangi kok jauh banget. Ya, dan ini kan nggak satu-satunya Mas. Ini ada di 3 tempat, karena tombak satu itu memang sengaja dipatahkan menjadi 3. Nah, yang lain tuh yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Di sana itu ada sebuah makam namanya Sang Hyang Sirah. Ada di gua itu. Gua Sirah namanya. Di situ ada Sang Hyang Sirahnya. Itu sebetulnya hulunya atau gagangnya. Artinya memang ditumbalkan atau dimakamkan di 3 titik di Pulau Jawa. 3 titik yang sudah dipilih oleh Empu Barada. Namanya Suryo Bojonegoro. Kalau kita lihat memang panjangnya di kisaran kurang lebih 7 meter saudaraku. Ada beberapa payung di sini berwarna-warna ya. Ada yang berwarna biru, putih, merah, serta kuning keemasan. Dan teman-teman, dari seorang jupel atau juru pelihara di sini, Mbah Wi, mengatakan mengalami suatu kejadian di luar nalar, yaitu munculnya manusia berasap atau makhluk berasap, teman-teman. Munculnya dari pohon trembesi. Nah, ini teman-teman, muncul dari sini saudaraku. Muncul dari sini, padahal di waktu itu tidak ada kegiatan ataupun kejadian orang yang lagi bakar apa gitu ya, atau asap apa gitu, tiba-tiba muncul dari pohon ini yang saat ini sudah ditebang begitu. Muncul asap yang berbentuk manusia berjalan begitu ya, sambil ini mungkin ya memegang sesuatu atau apa begitu, dan berjalan ke sini teman-teman, ke arah makam Dawa ini ya. Jadi makam ini bukan merupakan jasad yang dimakamkan, tetapi merupakan pusaka tombak. Kalau sesuatu di luar nalar itu ya juga sering dialami oleh orang-orang sebagai pendatang atau tamu. Yang paling sering itu ya hanya melihat sinar. Ya kalau masalah penampakan gitu ya masing-masing orang sudah sering melihat. Ya seperti itu. Tapi saya sendiri sesekali aja. Apa itu Pak? Satu contohnya. Kalau saya yang jelas saya lihat itu dulu itu manusia asap Mas. Jadi dulu itu ada tunggulnya tuh tunggul yang dekat pohon sawu kecil itu dulu kan pohon saman. Bukan saman. Itu pohon saman besar dulu. Iya. Saking aja saya nggak suka, akhirnya saya tebang itu. Tapi ya tangannya ya Pak Mandor-Mandor kan. Pada saat itu masih eksis besar. Pada sekitar jam 4 sore itu kan saya duduknya di gubuk saya sana, ya kan. Melihat sini itu ada asap keluar. Dia datang ke arah makam sini. Tapi ini bentuknya manusia. Jadi gaya banget dia. Masih siang loh ini, jam sekitar jam 4 loh. Dia jalan. Jalan makin lama saya makin penat loh. Ini asap ini kok bentuknya aneh begini, terus asap apa? Akhirnya dia mendekati sini itu, mendekati pagar ini makin pudar hilang. Itu saya sendiri ya lihat. Kalau yang lain-lain tuh mungkin ya nggak perlu saya ceritakan lah, bangsanya sinar, bangsa apa gitu. Kita coba masuk teman-teman. Kita coba masuk. Nah, ini sudah ada perbaikan ataupun pergeseran dari ini ya, orientasi makam begitu ya teman-teman. Harusnya di awal penemuannya itu
ditandai dengan pohon jarak ini. Ini yang di sebelah sini ya. Terus ada pohon jarak lagi di sebelah sana, harusnya nyerong ke sini. Waktu ditemukannya dari gundukan yang panjang itu harusnya menyerong ke sini teman-teman. Tapi karena mungkin ada sesuatu yang harus dimusyawarahkan karena bentuknya makam, sehingga arahnya lebih digeser begitu, utara ke selatan, orientasinya lebih ke utara ke selatan gitu teman-teman. Ya, ini berada di Belambangan Banyuwangi teman-teman. Kalau kalian datang ke sini, kalian cukup searching di Google Maps ya. Nah, di sini ada tulisannya Petilasan Mustika Ning Braja Suryo Bojonegoro atau Mbah Dawa. Ini adalah karakter saya. Jadi saya itu paling tidak suka kalau diintimidasi oleh barang-barang yang kayaknya halus gitu ya. Itu saya gali itu tempatnya. Di sana masih ada. Tuh. Dulu kan setiap waktu-waktu tertentu di pojok sana itu sering ada muncul sinar gitu. Muncul sinar sampai orang semua lihat. Nah, pada waktu tertentu juga dulu saya melihat orang itu lari dari pojok babatan sana. Ini kan babatan tuh, ada 14 hektar babatan. Dia lari dari pojok sana, musimnya itu kemarau begini, dia malam kan. Pas waktu itu ada mobil dari sana. Jadi sinarnya itu terang banget di bawah pohon jati itu. Ada orang lari dari sana, tapi nggak ada suaranya. Seharusnya kan suaranya tuh serak-serak kencang banget kan. Dia nyamparin daun-daun jati yang kering itu, seharusnya kan dia suaranya. Itu nggak ada suaranya. Nah, setelah sampai titik yang selalu saya lihat sinar itu, dia tenggelam di situ, hilang. Itu aja udah menimbulkan saya itu kayak marah gitu. Besoknya saya ambil cangkul, saya gali. Dan itu juga pengalaman yang pernah saya alami. Dan ada apa? Ternyata di situ itu tidak ada saya temukan apa-apa ya. Saya hanya temukan kayak gondik rayap, itu tahu gondik rayap? Iya, iya. Yang besar-besar gini, yang warna putih. Itu saya buat jamu. 4 itu langsung saya telan seketika, dan saya alhamdulillah juga sampai sekarang dengan usia saya kayak gini masih sehat. Umur berapa Pak? Saya 55 tahun. Alhamdulillah. Ya. Segar bugar Pak. Segar bugar, alhamdulillah, nggak ada keluhan. Amin, amin, amin. Ya. Seperti itu pengalaman di luar nalar juga sih. Ya 2 itu mungkin cukup lah. Ada nggak seseorang yang datang ke sini begitu? Saya mendapati beberapa keterangan di artikel, katanya untuk sesuatu hal yang ini tidak baik. Kalau untuk sesuatu hal yang tidak baik itu mungkin itu ya secret ya, rahasia mereka ya. Saya nggak begitu dikasih bocoran. Tapi namanya kecurigaan orang datang ke suatu tempat ritual itu ya karena beraneka ragamnya tujuan, mungkin berapa persennya atau 0, sekian persennya mungkin ada. Tapi saya secara langsung tuh nggak tahu. Tapi kalau menemukan foto yang suka di sini ada, gitu loh. Mungkin foto calon anggota DPR atau foto calon lurah itu sering saya temukan. Tapi foto misalnya, atau mungkin calon jodohnya gitu. Nah, ada kok memang ya, gitu ada. Kalau yang itu pernah saya nemukan, yang nyari jodoh, fotonya taruh sini itu pernah ada. Tapi dalam artian jahat ingin bunuh orang atau santet teluh ya saya nggak bisa memastikan. Tapi kalau foto-foto pernah saya temukan. Dari awal adanya makam ini, ya bentuknya memang sudah panjang di kisaran 7 meter ini kah, atau ada penambahan? Ini kan sesuai dengan perjalanan seiring waktu ya. Dulu awal ditemukan ini kan tanah rawa Mas. Tanah rawa itu tergenang air gitu, kalau musim hujan banyak ikan-ikan ya, gabus, ikan betik dan lain-lain gitu. Nah, pada saat dulu ditemukan awalnya itu, di tengahnya itu memang ada gundukan memanjang. Yang ini nggak pernah dilanggar air. Sebesar apapun terjadi banjir di daerah sini, air dari gunung, dia tetap nggak menyentuh ini. Nah, oleh karena itu termasuk keanehan yang dulu pertama dilihat oleh penemunya. Penemunya kan anak-anak gembala orang Kutorejo. Iya. Anak-anak kecil itu. Akhirnya lapor kepada orang-orang tuanya, lah baru semedi muncul namanya Mbah Dawa itu. Nah, dulu di sekelilingnya tanah gundukan itu ditanami yang namanya andong Mas. Andong itu loh, pohon yang merah-merah itu loh, daunnya merah itu. Tapi dulu yang warnanya hijau, dulu belum dikenal andong warna merah. Andong hijau itu kayak ada yang di sumur itu yang warna hijau. Nah, seiring berjalannya waktu,
Kan andong itu kecil-kecil juga ribet, Mas. Ribet artinya itu dia kan rapet nanamnya. Akhirnya diberi tanda lagi oleh orang berikutnya pohon jarak, Mas. Ini pohon jaraknya. Tuh. Dan ini pohon jaraknya itu sebetulnya asli arah gundukannya itu antara pohon jarak ini dengan pohon jarak itu. Berarti... Ya, karena ini dulu waktu membuat judul situs ini orang kebingungan membuat judul, dan masyarakat pada saat itu cenderung kepada namanya penemuan itu pasti judulnya kalau nggak dulu kata-kata situs belum ada loh. Situs ini baru dikenal tahun 2000 ke sini. Dulu itu dikenalnya hanya kalau bukan petilasan pasti makam. Akhirnya masyarakat memilih ini diberi judul makam, gitu loh. Nah, karena makam ini konotasinya kan dengan pejuang-pejuang orang yang mengembangkan ajaran Islam kala itu kan. Kan orang belum tahu sebenarnya apa kan. Karena ini judulnya makam, secara umum mayoritasnya masyarakat sini makam itu ya harus kiblat, makanya kan geser. Gesernya kan ada hampir 2 meter kan ini, taruhlah 1,5 meter kan. Karena dia untuk memburu memburu kiblat. Kalau makam nggak kiblat nanti diprotes oleh banyak orang karena mengalah aja sudah, karena dijuduli makam ya kita dikiblatkan aja. Aslinya ya ini jarak sama dari jarak pohon apa ini? Jarak ke jarak itu. Sini, berarti agak nyerong ya harusnya ya? Ya ke jarak itu. Agak nyerong ke sana ya? Ya itu loh. Gitu. Aslinya lah, dulunya lagi andong gitu loh. Juga perkembangan kijing ini juga mengalami pergeseran dari waktu ke waktu. Awalnya tandanya itu hanya tanaman lidah mertua. Setelah dia dipandang suka ada ularnya, diganti batu bata merah itu lah, supaya lebih bersih lagi, yang kemudian diatur seperti ini gitu loh. Tapi intinya tetap namanya energi Suryo Bojonegoro itu supaya bisa membantu kepada masyarakat yang lagi kesusahan, punya kepentingan apa, biar dapat energi positifnya. Energi positifnya ya. Gitu. Terakhir Mbah Wi, ada pesan tertentu nggak bagi pengunjung terutama ataupun halayak ramai di luar sana? Ya kalau saya itu sebetulnya ada pesan, tadi udah saya sampaikan juga, pesan untuk sebagai saat-saat ini kan banyak terjadi krisis moral, termasuk negara kita sedang kayak begini ini kesulitannya itu kan itu juga karena moral. Oleh karena itu kita harus bisa kembali ke jati diri sebagai orang Jawa. Moralnya orang Jawa itu yang anggah ungguh, kesatria dan lain-lain, supaya apa? Nah, ini bisa berawal dari tempat-tempat seperti ini, karena ini hanya peninggalan dari leluhur Jawa dulu. Kalau kita mengakui leluhur Jawa itu memang punya keunggulan, punya kelebihan untuk dituruti, untuk sebagai contoh, ya kita mulai dari tata krama kita sendiri supaya kita bisa bermoral tinggi seperti kayak leluhur dulu gitu. Harapan saya seperti itu. Oke, kunjungi teman-teman, karena ini adalah bagian dari sejarah lokal yang ada di Banyuwangi. Kalian cukup searching di Google Maps ya, Mbah Tlowo Banyuwangi, nanti kalian sudah diarahkan. Jangan kaget karena ini berada di dalam hutan Purwo atau di dalam alas Purwo. Semoga bermanfaat saudaraku. Ikuti terus di perjalanan kami. Bungutan Pring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.